Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami adalah kelompok 6 Sosiologi dari kelas 12 IPS 3. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kami ya. Saya Zainab. Saya Aleta. Saya Novia Nurhaliza. Saya Nopal Piansa. Saya Trian Nuari. Saya Muhammad Nasrul Hikam. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang perubahan sosial dalam bidang pemerintahan dan perpolitikan di Indonesia. Sebelumnya perubahan sosial itu apa sih? Nah, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini mempengaruhi sistem sosial masyarakat, yaitu nilai sikap dan pola perilaku bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui, semakin zaman berkembang, semakin banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya perubahan dalam bidang pemerintahan. Nah, patokan perubahan pada bidang ini adalah peristiwa reformasi 12 Mei. Dari masa Orde Baru, yaitu zaman Soeharto sampai masa setelah informasi, pemerintah di Indonesia berubah 180 derajat. Emang gimana sih sistem pemerintah dulu dan sekarang? Nah, sebelum reformasi, pelaksanaan kebijakan politik cenderung otoriter dan sentralistik, tidak memberikan ruang demokrasi dan partisipasi rakyat dalam proses pembangunannya. Sedangkan setelah reformasi, perpolitikan Indonesia mulai terbuka dan bebas, serta otonomi diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Pemilu presiden atau pilpres juga dilaksanakan secara langsung dan dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia pasca reformasi. Indonesia pun mencatat sejarah karena presiden dapat dipilih berdasarkan sistem satu orang mewakili satu suara, alias one man one vote. Nah, selain itu, otonomi daerah juga mengalami perubahan, yaitu terhadap proses elektoral di daerah. Sebelumnya kepala daerah dipilih oleh DPRD tingkat provinsi atau kabupaten kota. Namun melalui Undang-Undang Pasal 18, Pilkada langsung pun berlaku dan mulai dilaksanakan pada 2005. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, perubahan dalam bidang pemerintahan dan politik ini akan terus terjadi seiring berjalannya zaman. Perubahan boleh dilakukan, tapi harus dengan kesepakatan dan aspirasi rakyat juga. Perubahan yang merugikan hendaknya disingkirkan dan perubahan yang menguntungkan harus dikembangkan. Nah, itu dia penjelasan singkat dari kelompok kami tentang perubahan sosial dalam bidang pemerintahan dan politik. Semoga sedikit penjelasan ini dapat menambah wawasan teman-teman semua ya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.